berangkat, dia pastikan bahwa motornya itu oke, motornya itu sehat. Kemudian dia memakai helm, begitu. Jadi dia tahu bahwa di jalan bisa tapi dia mengelola resiko itu. Gitu, dia pakai helm. Kalau naik mobil, dia sebelum berangkat perhatikan dulu semua ban serep apa semua, kemudian dia pakai safety belt. Nah itu. Yang ketiga, ada orang berubah. Nah tetapi ada kejadian Bapak Ibu, ada orang sudah menghindari resiko, ada orang sudah menerima, ada orang sudah pakai helm, sudah mempersiapkan, sudah motornya baru, terjadi juga resiko itu. Jadi terjadi juga, meskipun sudah luar biasa dahsyat persiapannya, jatuh juga. Nah, masuk lagi ke bagian 4, berbagi resiko. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kecelakaan itu apa sih artinya Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu yang hadir ini, kecelakaan itu apa sih? Ya, musibah. Ya, betul. Jadi musibah yang saya inginkan ya. Nah, jadi betul sekali. Jadi kecelakaan itu adalah sesuatu yang terjadi tanpa diduga-duga, tanpa disengaja terjadi, dan itu secara fisik. Gitu. Kira-kira kalau orang sudah terjadi risiko, maaf ini, tiba-tiba, berarti kan tiba-tiba ini, contoh, saya hari ini sudah niat saya hari ini umpama besok saya mau beli motor untuk anak saya umpama, atau anak saya mau kuliah, ada uang saya di rekening saya, 50 juta uang saya di rekening saya. Tiba-tiba terjadi kecelakaan kepada diri saya. Nah tadi kan terjadi musibah yang tak terduga, tidak ada yang minta itu kecelakaan. Nah kira-kira apa yang terjadi dengan uang saya 50 juta tadi kira-kira? Kalau saya terjadi tiba-tiba ini, tapi besok uang ini sebenarnya untuk anak saya sekolah, kira-kira gimana nasibnya uang 50 juta itu menurut Bapak Ibu? Nah, bisa kepake nggak? Nah, jadi itulah pada saat terjadi risiko Bapak Ibu, yang akan diserang ada finansial, keuangannya kita. Dia tidak mau tahu Bapak Ibu lagi persiapan mau beli, ke depan beli motor, anak mau sekolah apa, dia tidak peduli. Namanya risiko, harus ditangani cepat. Ditangani cepat dengan apa? Butuh apa? Butuh uang, pasti. Kembali lagi ke sana, ke keuangan lagi yang berpengaruh. Nah, oleh karena itu muncullah asuransi syariah, begitu. Jadi muncullah solusinya asuransi syariah. Jadi bagaimana Pak kalau saya tiba-tiba sudah punya tabungan 100 juta Pak, kalau tiba-tiba saya punya kebun karet ini, saya sudah panen, tidak mungkin saya jual Pak, karena sudah butuh kan. Nah bagaimana caranya Pak? Nah adalah asuransi syariah sebagai solusi. Solusinya yaitu berbagi resiko. Nah ini, jadi dalam asuransi syariah ini Bapak Ibu ada 5 pilarnya dalam agama. Yang harus kita jaga itu ada 5. Yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga nyawa. Jadi kalau orang terjadi apa-apa, sudah terjadi risiko, dia harus diutamakan dulu keselamatan jiwanya. Yang ketiga itu menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, yang kelima menjaga harta. Nah ini dasar pilar ini yang sehingga menjadi dasar adanya asuransi syariah, gitu. Nah bagaimana sih konsepnya asuransi syariah Bapak Ibu? Ini dia. Jadi dia namanya berbagi resiko seperti tadi dijelaskan di video, bahwa peserta A, B, C, D ini mereka saling berbagi resiko. Jadi kalau umpama terjadi tiba-tiba resiko, umpama tiba-tiba dia kecelakaan atau tiba-tiba dia sakit, butuh biaya 200 juta. Nah mungkin kalau kita di daerah sini, mungkin keluarga kita saja bisa bantu. Kira-kira Bapak Ibu contoh, tiba-tiba ada, maaf kita masuk rumah sakit, atau maaf ini ya pernah terjadi risiko orang meninggal, pernah kan? Kira-kira kalau kita, ini parahnya, kalau orang meninggal itu berapa orang yang bisa layak, orang melayat kira-kira? Pernah ada 100 orang atau 200 orang? 100 orang ya. Nah biasanya kan kalau orang melayat itu ada kan namanya kotak untuk membantu kan. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekarang kalau orang terjadi risiko sakit atau meninggal, orang datang itu bantu berapa satu orang kira-kira? Nah
Seikhlasnya, menurut Bapak Ibu yang masuk akal lah untuk daerah sini, perkirakan saja misalkan mungkin 20.000 kan? Nah, kalau 20.000 kali 100 orang yang hadir itu berapa? 2 juta ya? Nah, 2 juta itu namanya sudah konsep yang sama seperti prudensial syariah. Jadi dia tolong menolong. Jadi kalau umpama ada yang meninggal, yang bantu ibu adalah keluarga, teman. Dia kasih 20.000 kali 100 yang hadir, ya terkumpul uang 2 juta. Untuk apa 2 juta Pak? Nah, karena yang ditinggalkan itu butuh biaya. Apalagi yang meninggal suaminya. Nah, mau nggak? Bukan 2 juta yang dapat. Mau nggak kita dapat 2 miliar? Hah? Bukan 2 juta amplopnya. Ya. Mau nggak dia bukan 2 juta tapi 2 miliar. Nah, atau 200 juta. Oke. Nah. Ya. Intinya Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu, konsepnya yang ada di daerah, yang kalau ada orang datang terjadi risiko orang bantu 20.000, sama dengan konsepnya prudensial syariah, sama. Tetapi di sini yang membuat bagusnya prudensial syariah tersistem yang ada di kelompok prudensial syariah sekarang Bapak Ibu ada 3 juta orang. Ada 3 juta nasabahnya sekarang. Gitu. Jadi tidak usah Bapak Ibu kita kali 20.000 satu orang. Dari 3 juta itu kalau satu orang saja menyumbang 1.000 itu bisa dapat berapa? 3 juta orang seluruh Indonesia. Jadi nasabah prudensial syariah 3 juta. Kalau satu orang menyumbang 1.000 rupiah, 3 miliar. berapa? 3 miliar. Nah, betul. Baterainya Jadi 3 miliar. Jadi 3 miliar. Jadi kekuatan prudensial syariah itu adalah ini Bapak Ibu, adalah tolong menolong dari sejumlah orang. Semakin besar orangnya, semakin murah preminya, semakin murah orang membayar, orang membantu. Jadi kalau mau nanti umpama ada keluarga tiba-tiba mau terjadi resiko meninggal, kalau mau dapat 1 miliar atau 2 miliar itu tidak ada cara lain. Kalau mau harap di sini ya tadi itu 2 juta 1 juta. Tapi kalau Bapak Ibu mau punya lebih besar 1 miliar 2 miliar, ya masuk ke sistem prudensial syariah. Nah, ada yang tanya, apa ini Pak? Apakah ini prudensial syariah asuransi? Prudensial syariah sebenarnya bukan asuransi. Kalau asuransi itu dipakai kata asuransi itu supaya mempercepat orang paham. Kalau asuransi sebenarnya Bapak Ibu seperti BPJS itu asuransi. Kalau prudensial syariah dia bukan asuransi. Dia namanya sistem tabarru atau tolong menolong. Jadi kalau ada peserta ini contoh yang meninggal, contoh ini peserta C meninggal, jadi uang yang diterima 1 miliar itu bukan dari perusahaan prudensial yang memberikan, itu adalah peserta yang lain kayak tadi itu datang menyumbang 20.000 membantu. Jadi bukan perusahaan prudensial yang kasih gitu. Makanya tadi fatwanya sudah jelas, fatwa dalam Majelis Ulama tahun 2021, asuransi syariah itu adalah usaha saling tolong menolong. Jadi banyak orangnya gitu. Nah, ada yang bilang saya tidak ingin diasuransikan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kita semua ini, meskipun Bapak Ibu tidak ingin diasuransikan, semua orang itu sudah punya asuransi sekarang. Apakah itu dari asuransi perusahaan asuransi, atau perusahaan tempat Anda bekerja, atau keluarga Anda. Jadi kalau umpama tiba-tiba orang pencari nafkah dia meninggal, kira-kira yang menanggung resiko hidup ke depan itu siapa? Kalau orang suami yang umpama terjadi resiko, yang menanggung kehidupan ke depannya siapa? Istri ya. Nah, jadi asuransi. Jadi yang jadi masalah ke situ. Jadi asuransi itu sebenarnya sudah ada, tapi asuransinya adalah keluarga itu sendiri, gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kira-kira keuangan siapa yang lebih kuat? Apakah keluarga kita atau perusahaan?
ini kan perusahaan prudensial syariah. Perusahaan prudensial syariah atau siapa yang bisa mengatasi risiko lebih baik? Siapa yang bisa memberikan uang pertanggungan besar dengan cepat? Nah, kalau Anda punya pilihan, kepada siapakah Anda menitipkan uang Anda? Nah, ini. Nah, ada lagi bilang, Pak, saya mau punya asuransi, Pak. Tapi kalau bisa, Pak, asuransinya gratis, Pak. Kira-kira menurut teman-teman, Bapak Ibu, adakah asuransi umpama gratis? Jadi kan ini di Prudential sudah 3 juta peserta. Terus Ibu mau masuk, bisakah saya masuk di Prudential Syariah? Oh, boleh, sini, Bos, sini. Bolehkah gratis? Nah, sementara yang lain coba yang lain juga bayar. Nah, tujuannya premi yang dibayar itu adalah untuk digunakan untuk berbagi resiko, Bapak Ibu. Jadi bukan untuk perusahaan prudensial, itu uang untuk kebersamaan namanya. Dari situlah digunakan untuk membayar peserta yang lain kalau terjadi apa-apa. Jadi sebenarnya kalaupun orang mau pengen asuransi tapi mau gratis, sebenarnya pada saat dia bilang ini kalau Anda membayar saat ini akan Anda membayar lebih sedikit. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu juga tidak punya asuransi hari ini, satu saat nanti juga akan ada di titik di mana Anda harus membayar biaya hidup. Contoh, pada saat umpama saya, anggaplah saya, sebenarnya saya sudah bisa punya asuransi 1 miliar umpama, tapi saya bilang, aduh Pak, saya nggak mau masuk asuransi karena bayar lagi preminya. Nah, oke lah, saya menunda. Setelah 20 tahun, tiba-tiba umpama saya sakit. Ya mau bagaimanapun, saya juga harus bayar biaya rumah sakit secara uang cash. Tapi itu butuh biaya lebih besar lagi, karena saya tanggung sendiri. Atau apabila umpama Tuhan manggil saya, terjadi risiko meninggal, anak istri saya juga butuh biaya hidup. Yang kalau tidak ada uang cash, pasti dia jual aset atau tidak? Nah, keluar juga uang. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu, mau keluar uang kecil atau uang besar? Jadi dalam hidup kita ini akan pasti terjadi dalam 5 perkara kita itu. Muda sebelum tua. Jadi pasti kita tua. Jadi Bapak Ibu biar sembunyi di belakang rumah tetap tua juga nanti. Tidak bisa lari, wah saya ini Pak insya Allah muda terus Pak. Tidak bisa, pasti tua. Yang kedua, saya Pak, kalau bisa Pak saya akan sehat terus Pak. Tidak bisa Pak, pasti sakit Pak. Itu tidak bisa lari kita dari itu. Kemudian saya Pak kaya terus Pak, itu tidak menjamin kita kaya terus. Kalau orang kaya terus itu luar biasa. Sekaya-kayanya orang itu, Bapak Ibu akan ada juga masa di mana keuangan itu kan berpengaruh. Salah satunya karena contoh kalau dia sakit, gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ada orang bilang saya tidak ingin membeli. Sebenarnya Bapak Ibu, ini asuransi syariah ini bukan dibeli. Jadi pada saat kita jadi nasabah di asuransi syariah, kita sebenarnya bersyukur, ini rezeki namanya. Rezeki yang datang kepada kita bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kita masuk dalam peserta. Seandainya kita jadi peserta syariah, rezeki kita itu sebenarnya bukan kita beli. Tapi kalau kita beli contoh 1 miliar, Bapak Ibu, kalau mau beli kalau ada kebun karet sekarang harganya berapa 1 hektar bisa? 75 juta. Nah, anggaplah 75 juta ya. Nah, bisakah kalau saya bilang sama ibu, ada kebun karetnya, apakah boleh ibu saya cicil? Bisakah? Bisa nggak saya cicil itu kalau umpama 75 juta, saya cicil 1 bulan 500.000, bisa nggak? Bisa Pak. Hah? Nggak bisa. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Sambil saya panen. Nah, tapi Bapak Ibu, itu namanya konsep membeli. Itu membeli. Jadi membeli itu harus cash. Nah, kalau Bapak Ibu asuransi syariah tidak dibeli karena begini Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau dapat jaminan 1 miliar, kita dapat jaminan 1 M, kita bisa cicil. Jadi kita bisa cicil 500.000 atau 1 juta. Tapi kalau orangnya minggu depannya atau bulan depannya tiba-tiba dia meninggal, itu yang dicairkan itu yang 1 miliar itu Pak. 500 juta itu langsung cair. Jadi uang kita, contoh uang kita baru 1,5 juta. Tapi kalau di 3 bulannya orang yang tiba-tiba tadi kecelakaan, meninggal orangnya,
Uangnya di Prudential Syariah contoh baru 2 juta. Asuransi syariah kasih istrinya 500 juta, Pak. Gitu. Nah, oke. Nah, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu itu bisa memiliki program seperti yang ada kayak punya Pak Sigit dengan Mbak Ratna. Bagaimana caranya? Jadi jangan cara merencanakan keuangan Bapak Ibu. Jadi caranya seperti apa? Begini, setiap orang kan ada pendapatan, ada pemasukan setiap bulan, atau mungkin Bapak Ibu per minggu atau per 3 bulan. Nah, dari pendapatan itu, zaman dulu ada orang dia belanja dulu baru dia tabung. Jadi contoh saya punya penghasilan 5 juta 1 bulan, saya belanja dulu. Nanti tunggu nanti ada sisanya baru ditabung. Kira-kira ada sisa nggak itu Bapak Ibu? Kalau menunggu kurang ya. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu ini adalah jadi cara ini bagus, tapi ini cara zaman dulu. Ini 20 tahun yang lampau. Tahun 95 kayaknya. Ini seperti ini orang banyak dulu itu belanja dulu, urusan belakang menabung itu. Makanya kebanyakan dulu kita seperti ini. Jatuh miskin karena tunggu sisa baru ditabung. Nah, setelah berjalan waktu, orang makin sadar ternyata itu salah. Ternyata yang bagus adalah kalau ada penghasilan kita tabung dulu, baru kemudian. Nah, contoh kalau saya punya uang penghasilan saya 5 juta, kalau saya konsep yang ini, jadi uang saya 5 juta, saya langsung 10%-nya saya tabung, contoh 500 ribunya atau 1 jutanya. Jadi sisanya 4 jutanya yang saya gunakan untuk biaya hidup. Gitu. Tapi sebenarnya masih kekurangan ini. Nah, bagaimana cara yang paling oke, Pak, supaya lebih keren? Nah, di zaman hari ini, di zaman modern, orang sudah masuk di cara yang ketiga. Ini. Jadi sekarang orang, kalau dia sudah punya pendapatan, dia sudah ada uang penghasilan 10 juta per bulan, 1 jutanya dia tabung. Nah, 1 jutanya atau 2 jutanya dia investasi. Contoh dia beli tanah, atau dia beli kebun karet, dia beli kebun sawit. Cuma 5 juta yang dia pakai untuk belanja. Gitu. Ini cara yang modern. Ini namanya kemerdekaan finansial. Jadi maksudnya meskipun dia tidak kerja, contoh ada kos-kosannya atau ada sawitnya, dia bisa. Pernah kan dengar orang yang terima tiap bulan kan dari uang sawit kan? Nah, tetapi Bapak Ibu ini belum sempurna. Apalagi masalahnya? Masalahnya bagaimana kalau terjadi SKCM? Nah, SKCM ini namanya sakit kritis, cacat dan meninggal. Jadi yang jadi masalah adalah kalau orang pun melakukan cara ini, dia punya tabungan, punya investasi, uang per bulan ada. Tapi kalau terjadi SKCM, sakit kritis lah, atau dia kecelakaan, apakah berpengaruh dengan uang belanjanya? Kalau orang sudah sakit masih bisa kerja nggak Bapak Ibu? Nah, penghasilan sudah hilang, akhirnya uang belanja masuk nggak? Kepake kan? Nah, karena orangnya tadi ini yang mau bekerja lagi sakit. Yang jadi masalah kalau belanja yang tidak cukup, kepake nggak investasinya? Contoh dia punya sawit, punya kebun, punya mobil, bisa kejual nggak itu? Tabungannya bisa kepake nggak? Nah itu. Nah bagaimana Pak supaya sempurna Pak? Supaya sempurna pakai cara keempat. Nah cara keempat ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada penghasilannya kita, sebelum masuk ke tahap tabung, kita asuransi dulu. Kasih masuk dulu ke asuransi syariah dulu. Setelah itu sisanya ditabung, baru investasi, baru belanja. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Kalau di asuransi syariah, dia ada namanya ini, dana darurat. Yang ini, dana darurat ini adalah untuk membackup semua harta kita. Jadi kalau terjadi risiko ini, sakit atau kecelakaan atau meninggal, ada uang darurat yang keluar. Jadi kita tidak perlu menggunakan investasi kita kayak tanah, mobil, nggak perlu dijual. Jadi ada dananya di sini yang akan keluar secara dana ajaib namanya. Dia akan keluar pada saat itu.
Kalau orang kecelakaan dikasih dana 200 juta untuk berobat. Kalau orang yang meninggal dikasih uang 1 miliar kepada ahli warisnya. Jadi tidak kepake lagi nih hartanya, aman. Kira-kira Bapak Ibu mana cara yang paling oke? Cara A, B, C atau D ini? Yang D ya? Nah, mantap. Jadi ini namanya kebebasan finansial. Gitu Bapak Ibu. Ibu dapat materi ini kalau Ibu tanya ke manapun, ini materi ini sangat privat. Makanya bersyukur Ibu bisa dapat ini karena ini materi saya sendiri dapatnya dari Hong Kong. Jadi kita belajar dari Hong Kong. Ini materinya. Jadi kalau kita belajar ke luar negeri baru tahu cara pengelolaan keuangan yang paling sempurna di sini. Yang D. Gitu. Jadi kalau yang D kita gunakan Bapak Ibu, kalau terjadi sakit aja itu nggak perlu lagi uang belanja, aman, investasi aman. Kita punya sawit, kita punya kebun, nggak perlu dijual, mobil nggak perlu dijual, aman karena dia sudah ada jaminan daruratnya keluar, gitu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang adalah penyakit yang sering terjadi nomor 1 di Indonesia adalah penyakit stroke. Jadi penyakit stroke itu pembunuh nomor 1. Bisa Bapak Ibu lihat banyak. Kemarin itu Bapak Ibu kenalkan komedian terkaya di Indonesia, salah satunya Mas Tukul Arwana, kan? Kemarin beritanya penyakit apa ya? Jadi begitu. Bukan 4 mata. Dia kena sakit apa, Pak? Bisa lihat beritanya? Ya, betul. Beliau kena stroke. Padahal itu beliau punya penghasilan itu tidak kecil, itu dari 1 miliar per bulan. Dari usaha, dari bisnis, dia sebagai presenter di Bukan 4 Mata. Kira-kira kalau sudah stroke begitu masih dipakai gak dia? Nah itu saya contoh kecil aja Pak. Nah, nah Bapak Ibu, ada satu fakta yang terjadi di lapangan. Ini yang saya mau informasikan ke ibu-ibu. Coba ibu-ibu lihat. Kebanyakan kita, ini istri saya juga, saya pengalaman istri saya. Kalau dia ke pasar, dia berjuang untuk memperjuangkan uang Rp1.000 sampai Rp5.000. Dia beli sayur, itu sayur kan, berapa Mbak sayurnya? Rp10.000. Bisa Rp8.000 supaya menang Rp2.000 ini. Aduh, sudah modalnya Mbak 9.000 aja. Jadi manusia kebanyakan seperti itu. Dia berusaha untuk berhemat pada hal-hal kecil saja. Jadi kita ini terlalu sibuk untuk cari uang kecil. Jadi kita ke pasar, ikan berapa Pak? 25.000 1 kilo. Bisa nggak 23.000 atau 25.000? Pokoknya kita perjuangkan. Bahkan di pasar ada yang berkelahi sudah mahal sekali nih Pak. Wah, anggaplah kita menang paling 5.000. Nah, yang benar adalah kita adalah berhemat pada uang besar. Jadi fokus juga di uang besar. Kadang kita seperti pernah Bapak Ibu lihat ember, kita terlalu fokus menempel bocor-bocor yang kecil itu, padahal ada bocor yang besar. Saya contohkan sama Bapak Ibu ya. Ada satu nasabah, dia fokus untuk hemat. Jadi maaf ya, contoh dia mau masak ikan ini. Lantaran mau hemat, dia pakai minyak sudah 4 kali 5 kali, ya kan? Ternyata minyak itu kalau sudah terjadi 5 kali dipakai sudah jadi racun. Akhirnya diserang apanya? Jantungnya. Tadi dia beli minyak hemat berapa? 5.000. Lepas kena jantung berapa hematnya? jadi kita kebanyakan terlalu fokus dengan itu. Padahal sebenarnya yang lebih oke kita hemat pada hal-hal yang besar, menjaga ini kesehatan kita. Nah ini Bapak Ibu biaya kesehatan yang sudah ada di Indonesia. Kalau sekarang kena penyakit jantung, tidak peduli Bapak Ibu itu adalah orang kaya atau orang banyak aset, semua sama Bapak Ibu. Nah kira-kira Bapak Ibu kalau sekarang ada di zaman modern sekarang, kalau terjadi risiko kena jantung, orang kemana? Rumah sakit ya. Nah
Penyakit jantung di Indonesia itu kalau terjadi resiko pemasangan ring itu satu ring berapa Bapak Ibu? 150 juta. Itu satu ring. Sementara dalam tubuh manusia ini ada 4 bilik. 4 bilik itu kalau dia 2 berarti 300 juta. Kalau 4 yang tersumbat berarti 600 juta. Gitu. Nah, ya. Jadi ini sekadar informasi saja. Kayak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Pak Cudi itu sekarang lagi operasi. Cuma tidak viral, tidak ada yang tahu. Saya kemarin dari Jakarta ketemu om saya di sana, ada gubernur di Jakarta lagi pemasangan ring untuk operasi, cuma tidak viral, tidak boleh diviralkan. Nah ini biayanya. Kalau kanker Pak, Bapak pernah dengar penyakit kanker kan? Ini satu kali pengobatan 1 tahun. 250 juta. Gagal ginjal. Nah, kebanyakan kita Bapak Ibu, terlalu fokus seperti bilang, "Oh Pak, kan sekarang Pak sudah ada BPJS Pak." Kan? "Oh, saya sudah ada BPJS Pak. Pokoknya saya aman sudah kalau BPJS." Jadi Bapak Ibu, BPJS itu hanya menanggung biaya yang terlihat saja. Jadi BPJS hanya menanggung biaya yang terlihat. Seperti apa? Biaya di rumah sakit. Kalau kita masuk rumah sakit, ya itu dia tanggung memang, betul. Tapi apakah BPJS menanggung biaya pengobatan di luar plafon? Contoh orang yang mau naik VIP atau orang yang mau beli obat yang tidak di-cover BPJS. Nah, apakah BPJS tanggung? Apakah kalau ada butuh biaya obat herbal seperti akupuntur atau apakah BPJS tanggung obat herbalnya? Kemudian yang ketiga, kalau orang sudah sakit, income-nya hilang. BPJS apakah datang untuk kasih kita, "Oh ini Pak, karena suami ibu sudah sakit, kami kasih uang santunan." Nah, apakah ada akomodasi biaya penginapan kalau orang sakit dikasih? Jadi BPJS itu bagus, tetapi BPJS itu hanya menanggung biaya-biaya yang terlihat di rumah sakit. Tapi biaya-biaya yang ada di rumah seperti biaya transportasi, contoh kalau ke Makassar butuh biaya operasional, kemudian orang yang sudah tidak mau bekerja lagi, mereka tidak mau tahu itu. Nah, di Prudential Syariah Bapak Ibu, dia menanggung sampai ke sini biaya-biaya yang tak terlihat. Gitu. Nah, kalau biaya yang terlihat seperti gunung es, cuma ujungnya saja, tetapi sebenarnya yang lebih besar di bawahnya ini. Gitu. Pernah nggak lihat itu orang yang berobat di rumah, tapi itu obat-obatnya mahal-mahal semua. Di rumah itu bukan uang kecil, tapi BPJS hanya menanggung yang ada di rumah sakit saja. Gitu. Jadi tidak mengetahui di rumah sakit. Nah seperti ini, ada artis ini pernah nonton film yang Gugun Gondrong. Jadi beliau ini kena tumor otak. Nah ini biaya pengobatan berapa Pak? Menurut Bapak Ibu besar kayaknya? Besar. Bapak Ibu mau tahu kenyataannya, uang 1,2 miliar kalau di rumah sakit ini kecil sekali. Jadi kalau di rumah sakit itu Bu mau bilang uang 500 juta, 300 juta itu kecil sekali. Dalam satu malam itu bisa melakukan operasi lu 1 miliar. Kan yang bikin malah dokternya dan obatnya. Atau mic-nya dikasih begini dulu. Nah, setelah dia keluarkan uang 1,2 miliar, bisa baca nih? Ya kayak. Baterai mic-nya Nah, kayaknya. ini istri-istri ditanya, kira-kira kenapa seperti ini? Sakit itu. Ya, kira-kira Bapak Ibu, ini kan sudah sembuh. Ini kan sudah sembuh. Tapi kenapa istrinya ini dia tercerai? Uangnya habis. Oh, uangnya habis. Waduh, itu bahaya. Jadi bapak-bapak yang hadir malam ini, sore ini bersyukurlah tahu informasi ini, ya kan? Ya, iya betul. Ada nasabah saya Pak, pas dia sakit dia beristri muda loh, karena uangnya banyak. Iya serius, orang Cina. Itu istrinya orang Ampana, sudah tua, tapi dia istrinya masih muda karena waktu meninggal istrinya dia sudah tua.
kalau waktu dia sakit, dia punya uang Pak, dia punya asuransi, berobatnya kemana-mana free. Karena dia punya uang, dia dapat istri mudanya urus dia. Karena apa? Istrinya terpenuhi juga semua kebutuhan istrinya. Begitu. Yang jadi masalah istrinya ini, yang ini bahaya. Ini sudah mengurus orang sakit, tidak terpenuhi juga istrinya. Wah, kacau ini. Makanya dia minta ini. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini yang kejadian seperti almarhum Olga Saputra sudah terkenal. Kemudian ini Jupe kemarin, almarhum Jupe itu kena kanker serviks, biayanya sampai 10 miliar. Sampai dia jual semua asetnya, tanah, rumah, mobil mewah, sampai mobil sport yang sudah dikasih cowoknya dia tarik ulang, jual, gitu. Sampai saldonya itu tinggal berapa di rekeningnya? Nah, tinggal 37.000. Minta bantuan sama teman-temannya. Ini Robin Onsusu menangis karena dia rasa kasihan gitu. Apakah Jupe ada asuransi? Ada. Dia punya asuransi waktu itu. Dia cair cuma 400 juta, tapi biayanya sampai 10 miliar. Karena dia berobatnya ke Singapura, gitu. Nah ini kemarin ada yang bilang begini, saya kan Pak, saya tidak mungkin sakit Pak, karena saya ini kuat zikir Pak. Ini keimanan saya tinggi, tidak mungkin Allah kasih penyakit kepada saya Pak, mustahil itu. Kenal ini? Almarhum Ustadz Arifin Ilham. Beliau berobat di mana waktu sakit? Kira-kira? Di Malaysia nih Pak. Malaysia. Ini berobat di Malaysia, kan boleh dekat dengan Pak Jokowi, jadi bantu dengan presiden, itu biayanya, gitu. Jadi tidak pandang bulu, maksudnya tidak ada orang yang dibeda-bedakan dalam hal sakit itu, siapapun bisa sakit. Ada yang bilang, Pak, kan saya punya mobil Pak, aman, kalau saya sakit, saya bisa jual mobilku. Kira-kira mobil ini bisa cepat atau lama kalau jual mobil sekarang? Kalau mau tiba-tiba darurat langsung sakit, menurut Bapak Ibu? Kalau jual murah cepat. Nah, tuh pasti jual murah. Nah, tapi Bapak Ibu ingat, perjuangan membeli mobil itu tidak mudah. Sudah diperjuangkan dibeli, tiba-tiba saja dijual lagi. Nah, oh Pak, saya ada rumah kok. Ada juga rumahku, kalau saya sakit tidak apa-apa, ini rumah hilang. Tidak ada masalah. Meskipun Bapak Ibu mau jual rumah, umpama tiba-tiba sakit orangnya dan butuh pengobatan, transportasi, dia mau jual rumahnya. Apakah sekarang jual rumah itu mudah? Nah, namanya non liquid, tidak mudah cair, tidak mudah kita menjual rumah langsung laku hari itu. Kita iklan dulu, gitu. Jadi Bapak Ibu, itulah pentingnya kita tadi pengelolaan keuangan yang nomor 4 itu, gitu. Nah ini mungkin ada yang kenal ini? Ini orang Kolomodale. Nah, jadi ini beliau adalah nasabah saya. Jadi suaminya itu nasabahku Pak Harun Bauli namanya. Jadi dia suaminya ini dia sudah jadi nasabah 7 tahun. Nah tapi ini istrinya. Jadi istrinya ini saya kasih tahu, ibu bagus, ibu juga punya asuransi syariah, minimal ibu punya kartu kesehatan. Kalau ibu tiba-tiba sakit, ibu bisa pakai berobat. Nah dia bilang ibunya apa? Oh Pak Wijra, nggak usah, saya suamiku saja karena dia pikir suaminya akan cepat mati mungkin. Dia mungkin panjang umurnya. Nah, berjalan waktu, saya tawarin suaminya, dia nggak mau. Dia bilang apa alasannya? Saya ini PNS, dia ini PNS kan. Dia bilang, saya kan PNS Pak, saya juga ada BPJS Pak. Nah, berjalan waktu dia mandi, ada, maafin ya, di bagian payudara beliau itu ada seperti jerawat muncul sedikit, tidak sakit. Besoknya dia pikir sudah hilang, 1 minggu masih ada. Dia tanya suaminya, Pak ini apa sebenarnya di bagian ini? Tidak sakit Pak, tapi dia merah-merah apa kayak jerawat, tapi bukan jerawat. Dia bilang suaminya, kalau begitu coba tanya ke dokter kan. Nah pas datang ke dokter di Kolomodale, dia bilang ini saya tidak tahu ini apa Bu, karena di sini alatnya tidak ada, begitu. Nah BPJS hanya bisa dipakai di Kolomodale. Kita bisa ke Makassar kalau ada rujukan dan kalau penyakitnya sudah parah. Jadi ibu ini dia
memutuskan untuk biaya sendiri, keluar uang sendiri ke Makassar, ke Siloam untuk periksakan itu. Gitu. Jadi dia diambil sampelnya di bagian tadi kayak jerawat kecil itu, namanya biopsi. Kalau di rumah sakit namanya biopsi. Terus dikasih masuk ke lab, ternyata itu bibit kanker ganas. Itu dalam 3 bulan akan menggerogoti semua. 3 bulan saja, Bu. Jadi itu waktu itu dokternya bilang, Bu, ibu jangan pulang. Kalau ibu pulang, ibu tidak selamat, Bu. Kalau ibu pulang, aduh Pak, dia bilang bagaimana? Saya harus kasih tahu dulu suamiku. Jadi balik ulang kondale. Cerita dengan suaminya bagaimana Pak? Saya mau di kemo, kata harus di kemo. Ini ibu cerita saya ini nyata, dan kalau ibu mau lebih percaya, ada nomor HP-nya bisa ditanya. Nah, jadi beliau ini langsung tidak ada uang karena darurat kan, dia langsung jual tanahnya, dia jual kebunnya 300 juta. Itulah dia pakai kemo selama 5 tahun. Nah. Waktu sudah sakit, dia sudah mau pengen masuk asuransi, tetapi Bapak Ibu, Prudential Syariah tidak menerima lagi nasabah yang sudah sakit seperti ini. Jadi kalau sudah sakit sudah bisa. Jadi syarat untuk mendaftar di Prudential Syariah masih sehat, gitu. Kalau sudah punya penyakit tidak bisa, gitu. Jadi ada syarat-syaratnya Pak. Jadi Bu, jadi syarat itu masih sehat, umurnya tidak melebihi umur 70 tahun. Ada batas-batas tertentu karena asuransi syariah ini juga tahu yang mana masih bisa, yang mana tidak. Sama dengan mobil kalau sudah umur 10 tahun sudah peot-peot, Bapak kasih masuk perusahaan asuransi mobil, bisa enggak ini? Asuransi mobil tidak mau. Yang bisa itu hanya mobil baru, gitu. Jadi kelebihan asuransi syariah Bapak Ibu, dia itu ajaib. Ajaib itu begini. Jadi kalau maafin ya, tiba-tiba orangnya dia masuk, kan memang tujuan kita itu bukan untuk sakit, kita hanya menjaga-jaga. Tapi tiba-tiba kayak tadi ibu itu, tiba-tiba dia kena kanker di bagian tadi. Jadi langsung ada uang 10 miliar. Kalau kita ada namanya kartu kesehatan, itu ada kartu kesehatan warna hitam. Jadi bisa dipakai berobat gratis kemanapun kita berobat. Mau Bapak Ibu ke Makassar, mau ke Jakarta, mau ke Malaysia, mau ke Singapura bisa. Gratis. Jadi meskipun kita baru 1 bulan jadi nasabah, itu sudah bisa. Nah ada juga dia langsung, jadi baru 1 bulan jadi nasabah, langsung ada jaminan bisa ditanggung. Legal dan cepat. Jadi Prudential Syariah ini kelebihannya adalah legal. Legal itu resmi. Jadi Prudential Syariah ini resmi. Resminya dia sudah kerjasama dengan 400 rumah sakit seluruh Indonesia. Kalau di Makassar itu rumah sakitnya Siloam, kerjasama, sudah resmi. Kemudian cepatnya itu dia sudah ada kartu atau apa. Nanti kalau di Makassar itu ada aplikasi di handphone, bisa juga kasih lihat di HP. Jadi kalau kenapa cepat? Karena kalau kita masuk rumah sakit tidak banyak ditanya, langsung kasih lihat kepesertaan, langsung kasih KTP, diproses kurang lebih berapa jam, langsung bisa berobat. Begitu cepat dia. Liquid ini kayak tadi tidak perlu menjual lagi kayak tadi harta, mobil, tanah dijual lagi, nggak perlu seperti itu. Karena dia langsung ada jaminan secara darurat. Nah, tersistem. Jadi tersistem ini Bapak Ibu, Prudential Syariah ini, kalau kita mau jadi nasabah, ini sudah bisa lewat bank. Jadi lewat bank apa? Lewat Bank Syariah Indonesia, BSI bisa. Bisa lewat Bank BRI, bisa BNI. Jadi kita nabungnya ke situ, ke bank tersebut. Tersistem. Terus kalau mau masuk rumah sakit Pak bagaimana? Sudah ada rumah sakitnya, sudah ada kerjasamanya, sudah ada. Jadi ada nanti pesertanya kalau sakit tinggal ke rumah sakit yang tersistem itu. Kemudian muamalah. Jadi muamalah ini artinya sistemnya tadi saling tolong menolong. Muamalah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menabung di bank, kalaupun kita menabung 100 juta per tahun di bank, itu sampai 20 tahun pun kita menabung di bank, tidak akan pernah bisa mencapai uang 10 miliar. Meskipun kita nabung 100 juta per tahun di bank, kita hanya bisa mencapai 3,8 miliar selama 10 tahun. Ya 20 tahun. Untuk mencapai 10 miliar tadi itu sangat sulit.
belum lagi resiko di jalan. Kita udah tahu kalau di bank kita nabung itu bagus, tapi kalau cuma di bank, bagaimana kalau baru 1 tahun tiba-tiba sakit kayak tadi? Otomatis bagaimana? Jadi di bank ini kurang efektif. Nah, ada cara kedua, Pak, saya investasi, Pak. Investasi dengan bunga 10%. Ini juga, kalaupun kita investasi per tahun 100 juta, sampai 20 tahun tidak akan cukup 10 miliar. Paling tinggi 6,3 miliar, masih minus 3,7 M. Jadi ini juga kurang efektif. Nah, apa yang efektif, Pak? Ini melalui dana darurat syariah di Prudential. Seandainya orang simpan dananya di Prudential saya 100 juta per tahun, dia di tahun pertama saja sudah ada dana 10 miliar untuk berobat kalau sakit. Dan kalau dia meninggal di tahun itu, sudah ada jaminan meninggal 3 miliar. Dan biaya transport 1 miliar. Nah, jadi cara lewat sinilah yang paling lengkap dan bisa langsung dapat 10 miliar. Jadi di program Prudential Syariah Bapak Ibu, intinya dari penjelasan saya tadi ini yang paling penting, kita punya 3 produk. Yang pertama ini bisa dipilih, Bapak Ibu bisa masuk di mengambil produk yang pertama kartu kesehatan. Nah, jadi kami ada produk yang pertama itu kartu sehat, yang ini. Ini adalah fondasinya. Jadi ini kartu sehat ini Bapak Ibu preminya per tahun itu jaminannya per tahun 1,2 miliar. Kalau yang kartu hitam bisa 10 miliar. Jadi tinggal dipilih. Ini preminya ini mulai dari 650.000 ke atas per bulan kita sudah bisa dapat kartu sehat warna gold. Gitu. Jadi 1,2 M jaminannya. Kalau kita mau kartu yang ini berlaku di Indonesia, yang ini yang gold. Kalau yang hitam dia berlaku di luar negeri, bisa ke Malaysia, Singapura.